yang menjadi hawari Rasulullah. Pada zaman dahulu, di kota Mekah yang penuh dengan kehidupan dan keramaian, hiduplah seorang pemuda bernama Zubair bin Awam. Zubair adalah seorang pemuda yang berjiwa kuat dan berani. Ia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Quraisy, suku yang paling dihormati dan berpengaruh di Mekah. Namun, kehidupan Zubair tidaklah mudah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan dan ujian. Meski begitu, Zubair tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat setiap harinya. Ketika Zubair berusia 15 tahun, ia mendengar kabar tentang seorang pria bernama Muhammad yang mengklaim dirinya sebagai Rasul Allah. Zubair, yang selalu mencari kebenaran dan keadilan, merasa tertarik dan penasaran. Ia memutuskan untuk menemui Muhammad dan mendengarkan ajarannya. Setelah bertemu dengan Muhammad dan mendengarkan ajarannya, Zubair merasa terpanggil. Ia merasa bahwa ajaran Muhammad adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, Zubair memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia menjadi salah satu dari 7 orang pertama yang memeluk Islam. Ia harus menghadapi berbagai tantangan dan ujian, baik dari keluarganya sendiri maupun dari masyarakat Mekah. Namun, Zubair tetap teguh dan kuat. Ia tidak pernah goyah dalam imannya. Masa muda Zubair adalah masa yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Namun, semua itu tidak pernah membuatnya menyerah. Ia selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ia selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik dan setia. Di tengah kegelapan malam di kota Mekah, terdapat sebuah rumah yang menjadi sumber cahaya. Rumah itu adalah rumah Arkam, tempat para pengikut Islam awal berkumpul dalam diam untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad. Di antara mereka, ada seorang pemuda berani bernama Zubair bin Awam. Zubair adalah salah satu dari sedikit orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan agama baru ini. Ia adalah perintis perjuangan di rumah Arkam, tempat pertemuan rahasia para Muslim awal. Zubair adalah orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya dalam rangka berjuang di jalan Allah. Pedang Zubair bukanlah sekedar pedang biasa. Pedang itu adalah simbol dari keberanian dan tekadnya untuk mempertahankan kebenaran. Pedang itu adalah bukti dari keberaniannya untuk berdiri melawan penindasan dan ketidakadilan. Setiap kali Zubair menghunuskan pedangnya, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ia berjuang untuk semua orang yang dianiaya karena memeluk agama Islam. Ia berjuang untuk kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Pada suatu hari, berita mengejutkan menyebar di kota Mekah. Kabar tersebut mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Mendengar berita tersebut, hati Zubair bin Awam terpukul. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin baginya, tetapi juga seorang sahabat dan guru yang telah membimbingnya dalam menemukan kebenaran. Dalam keadaan syok dan marah, Zubair segera mengambil pedangnya. Ia tidak peduli bahwa ia hanya mengenakan pakaian dalam. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada membalas dendam atas kematian Rasulullah. Dengan pedang di tangan dan api kemarahan di hatinya, Zubair keluar rumah dan berlari menuju tempat kejadian. Di tengah keramaian dan kekacauan, Zubair mencari-cari pelaku pembunuhan. Ia bersumpah akan membunuh siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Rasulullah. Namun, meski ia mencari di setiap sudut kota, ia tidak menemukan siapapun yang tampak bersalah. Akhirnya, setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, Zubair mendengar kabar bahwa berita tentang kematian Rasulullah hanyalah isu. Rasulullah ternyata masih hidup dan selamat. Mendengar kabar tersebut, Zubair merasa lega. Namun, ia juga merasa malu karena telah berlari keluar rumah hanya dengan pakaian dalam. Meski begitu,
Zubair tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Baginya, pengorbanan yang ia lakukan adalah bukti dari cintanya kepada Rasulullah. Ia bersedia melakukan apapun, termasuk mengorbankan martabatnya, demi melindungi Rasulullah. Suatu hari, Zubair harus menghadapi siksaan yang kejam dari kaum Quraisy. Pamannya sendiri yang memimpin penyiksaan tersebut. Zubair disekap di dalam sebuah dedaunan lipatan tikar yang dipenuhi asap api. Tujuannya adalah untuk membuat napas Zubair menjadi sesak dan menderita. Kaum Quraisy mencoba untuk membuat Zubair menyerah. Mereka mencoba untuk membuatnya kembali ke agama lama. Namun, Zubair menolak. Ia menjawab tantangan mereka dengan kata-kata yang penuh keyakinan, "Tidak. Demi Allah, aku tidak akan kembali pada kekafiran untuk selama-lamanya." Kata-kata Zubair tersebut bukanlah sekedar kata-kata kosong. Ia adalah bukti dari keteguhan imannya. Ia adalah bukti dari keberaniannya untuk berdiri melawan penindasan dan ketidakadilan. Ia adalah bukti dari cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Di tengah medan perang yang penuh dengan debu dan darah, ada seorang pemuda yang selalu berada di sisi Nabi Muhammad. Pemuda itu adalah Zubair bin Awam, seorang sahabat yang setia dan berani. Zubair bukanlah sekedar seorang sahabat. Ia adalah seorang pengawal yang selalu melindungi Rasulullah dari bahaya. Di setiap peperangan, Zubair selalu berada di sisi Rasulullah. Ia selalu siap untuk melindungi Rasulullah dengan nyawanya sendiri. Keberanian dan keteguhan Zubair dalam melindungi Rasulullah tidak pernah goyah. Ia selalu berada di garis depan, siap untuk menghadapi musuh. Ia selalu berada di sisi Rasulullah, siap untuk melindunginya dari serangan musuh. Rasulullah sendiri sangat menghargai keberanian dan keteguhan Zubair. Ia pernah membanggakan Zubair di hadapan para sahabatnya. Ia pernah berkata, "Setiap nabi memiliki hawari, pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair." Zubair bin Awam, seorang pejuang yang berani dan seorang pedagang yang sukses yang dikenal karena kedermawanannya. Zubair bukanlah sekedar seorang pedagang biasa. Ia adalah seorang pedagang yang selalu berusaha untuk membantu orang lain. Ia selalu berusaha untuk membagikan kekayaannya dengan orang-orang yang membutuhkan. Ia selalu berusaha untuk menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Ia selalu berusaha untuk membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit. Ia selalu berusaha untuk membantu perkembangan Islam. Ia tahu bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Ia tahu bahwa kekayaan bisa hilang dalam sekejap. Oleh karena itu, ia selalu berusaha untuk tidak terikat dengan kekayaannya. Ia selalu berusaha untuk tidak menjadi hamba kekayaan, tetapi menjadi hamba Allah. Zubair adalah salah seorang sahabat yang mulia. Ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga walaupun ia belum meninggal dunia. Ia salah seorang dari 6 ahli syura yang memusyawarahkan pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Ini merupakan pengakuan terhadap keilmuan dan kematangannya. Namun, pengakuan tersebut bukanlah tujuan Zubair. Baginya, keilmuan dan kematangan adalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mencapai ridho Allah dan Rasul-Nya. Kisah Zubair bin Awam adalah kisah yang penuh dengan inspirasi dan pelajaran. Ia adalah contoh nyata dari seorang sahabat yang berani berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua.